Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur bersama-sama oleh karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama walaupun secara virtual. Tetapi itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kita terlebih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan jemaat GKI Gunung Cermin, Sempaja, Samarinda. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, memuji, memuliakan namanya. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, bersama dengan seluruh orang percaya, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita untuk Tuhan kita yang luar biasa. Bahwa kita menyatakan sebab Kau besar. Bahwa kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu memberikan kita pertolongan, memberkati kita untuk selamanya. Pujian penyembahan ini ku beri kemuliaan pada Tuhan.
Baik, untuk doa pembukaan kami persilakan kepada Evangelis Noni Irnawati MTH untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, Allah yang besar dan ajaib di pagi hari ini. Mensyukuri setiap berkat dan rahmat Tuhan yang besar. Kami pun datang memuji Engkau, menyembah Engkau dalam persekutuan kami di hari ini. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati kami semua, baik kami yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menolong kami sehingga kami terus diberikan konsentrasi untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan kami di pagi hari ini dalam pujian penyembahan kami. Bahkan kami memohon biarlah urapan Allah Roh Kudus memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini, sehingga apapun yang dilakukan semuanya memuliakan Tuhan dan jemaat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan, menyerahkan ibadah kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan, bahkan sampai berakhirnya, biarlah jadi di dalam pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Evangelis Noni Irnawati MTH yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Dan jemaat Tuhan, kita akan tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian yang menyatakan hatiku percaya. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini dengan semangat dan sukacita kita, oleh karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan mampu menolong setiap diri pribadi kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian dengan sukacita kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang untuk batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan untuk pujian kita bersama.
Dan selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Abiariung MTH. Dan untuk itu bersama-sama kita naikkan pujian, Kaulah Segalanya. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan bersama-sama bahwa Tuhan adalah segalanya dalam setiap diri pribadi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru
oleh hambanya. Kepada Bapak Pendeta Abiaryung MTH, disilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita mau mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mengawalinya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kembali ada waktu bagi kami untuk mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan, ini kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, dan biarlah kiranya firman-Mu kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita masih berbicara tentang tema yang telah diatur oleh Gereja Kemah Injil Indonesia sehubungan dengan Paskah pada tahun ini, yaitu kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Kembali kita melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Silakan Bapak Ibu Saudara memperhatikannya dengan saksama. Berkata demikian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Puji Tuhan, dengan subtema Bapak Ibu Saudara, melalui momentum perayaan Paskah, GKII mengalami kuasa kebangkitan Kristus untuk memberi kepada kita kemenangan atas dosa dan masalah kita, guna mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Allah. Silakan Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini ada beberapa pesan penting yang perlu menjadi perenungan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sehubungan dengan kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut. Hamba Tuhan terdahulu sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita bahwa ada beberapa kemenangan atas kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut bagi saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Dia menang atas dosa, menang atas maut, dan menang atas kuasa iblis. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengarahkan kita tentang beberapa pesan penting. Tentu pesan ini menjadikan sebuah peringatan bagi kita, nasihat bagi kita, bagaimana kita menjalani hari-hari yang akan kita jalani ke depan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kematian Yesus Kristus hanya terjadi satu kali, dan Dia sudah membebaskan kita. Dia sudah memberikan kemenangan itu kepada saya dan saudara. Dan itu sebabnya ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat, yang harus kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya rasa pesan ini masih relevan bagi saya dan saudara sebagaimana pesan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Pesan yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Berkata demikian, jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pesan yang pertama yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Saya rasa pesan ini juga menjadi pesan penting bagi saya dan saudara bagaimana kita menjalani hari-hari kita ke depan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara, sangat jelas di dalam pembacaan kita Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ini memberikan beberapa penegasan penting kepada saya dan saudara. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita buat, ini yang harus kita kerjakan. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam bagian ini, supaya kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Mengapa? Karena dia sudah melakukannya bagi saya dan saudara. Dia sudah mengerjakannya bagi hidup saya dan saudara. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, karena kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut, itu sebabnya siapapun saya dan saudara pada hari ini, pesan ini penting supaya kemanapun kita akan pergi, kemanapun kita akan menjalani kehidupan kita, kemanapun kita akan melakukan aktivitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tetap bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Sebuah pesan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara, yang mengharapkan kita untuk kita melakukan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lakukanlah, kerjakanlah sebagaimana yang Allah inginkan untuk kita perbuat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Nasihat bahkan pesan penting yang kedua bagi saya dan saudara, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Berkata demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan.
supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Puji Tuhan, pesan bahkan nasihat yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang harus ada di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di masa sekarang ini bahkan di masa yang akan datang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Tetaplah kerjakan keselamatanmu yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Dia telah mati di atas kayu salib bagi saya dan saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keadaan apapun yang sedang kita alami, kesusahan apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita di masa sekarang ini, terlebih di masa-masa kita sedang menjalani masa pandemi COVID ini, firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jangan karena kesusahan itu, jangan karena persoalan itu, jangan karena pergumulan itu membuat saya dan saudara tidak mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan bagi kita. Jangan sampai kita salah mempergunakan keselamatan yang Tuhan sudah percayakan dan berikan kepada saya dan saudara secara cuma-cuma. Melainkan kita harus tetap mempertahankannya. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan itu dengan benar di hadapan Allah. Kemanapun kita, dalam keadaan apapun, kondisi apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan maut itu bagi saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah beri bagi saya dan saudara untuk kita menjalani apa yang Dia inginkan untuk kita perbuat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagian yang terakhir, pesan yang ketiga, dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pesan yang ketiga, nasihat yang ketiga yang kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai kepada ayatnya yang ke-21 ini Bapak Ibu Saudara. Ini ada nasihat yang ditujukan kepada jemaat. Siapa jemaat? Saya dan saudara yang percaya, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Paulus berkata bahwa
Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang telah menjadi teladanmu. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi pesan Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21 ini. Kalau kita berpikir mungkin gampang. Oh, ini kan gampang saja. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu Saudara, yang Allah inginkan tidak hanya kita ini sebagai pendengar dari firman Tuhan. Tetapi apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan ini, pesan yang sudah kita dengar, nasihat yang sudah kita dengar, yang Allah inginkan supaya kita melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Melakukannya yang Allah inginkan untuk kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Dia. Sehingga apa yang kita lakukan selaras dengan pesan itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat sesuai dan sejalan dengan apa yang menjadi pesan itu bagi saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Kalau Allah menginginkan seperti ini, maka itulah yang kita perbuat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi pesan ini penting kepada kita bagaimana kita menjalani hari-hari kita ke depan ini. Memang persoalan pergumulan selalu saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, terlebih di masa pandemi COVID ini. Tetapi apapun itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap jadikan kehidupan kita ini teladan seperti di mana Paulus telah lebih dahulu menjadi sebuah teladan yang baik bagi saya dan saudara. Dia belajar dari teladan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya bagi kehidupannya, sehingga Paulus telah memberikan sebuah teladan yang baik untuk kita lakukan juga, kita perbuat di dalam kehidupan kita. Kiranya teladan yang ada pada saya dan saudara pun akan memberkati banyak orang dari kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, biarlah kiranya bagian ini mengingatkan kita kembali sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa sesungguhnya kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut. Itu bagi hidup saya dan saudara. Seharusnya kita yang mengalaminya, tetapi Tuhan lebih dahulu sudah melakukan dan mengerjakannya bagi hidup saya dan saudara. Dan saat ini Dia menginginkan kepada kita supaya kita mengikuti teladan yang sudah Dia perbuat di dalam kehidupannya selama di dalam dunia ini. Dia telah mengorbankan hidupnya bagi hidup saya dan saudara. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita ikuti teladan Yesus yang sudah diikuti lebih dahulu oleh Paulus. Dan mari kita lakukan itu dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga hari-hari yang akan kita jalani ke depan ini, kita pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun kita menempatkan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami hari ini. Biarlah kiranya kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga hari-hari yang kami jalani ke depan ini, kami boleh melakukan dan mengerjakannya kendati pun ada pergumulan, persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Jadikan kehidupan kami berkat, jadikan kehidupan kami sungguh-sungguh menguatkan orang-orang yang ada sekitar kami, dan Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, serta mengakhiri pemberitaan firman-Mu di hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Abiariung MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan selanjutnya jemaat Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan.
Dan kita akan menyanyikan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Dan nanti setelah kita menyanyikan pujian ini, dilanjutkan dengan doa persembahan dan juga syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai buat Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar. Karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai buat Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap sungguh. Ayat ketiga. Ada berkat dalam jiwaku, dengan harap dan iman. Buah roh bertambah sepenuh, berkenankan Tuhan. Ada damai pujian Tuhan, ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan, ada damai tetap Baik, pujian kita sampai di sini. Dan selanjutnya doa persembahan sekaligus doa syafaat. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Otnel Basar MTH untuk memimpin kita dalam doa. Ya, jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami menaikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat, kami telah melaksanakan setiap pekerjaan, pelayanan, usaha, pendidikan kami selama 6 hari lamanya. Kami tahu Tuhan telah memberi kekuatan, kesanggupan untuk melaksanakan semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami akan menyampaikan segala doa dan permohonan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terlebih dahulu kami serahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami kepada Tuhan. Layakkan kami menyampaikan doa kami bersama pada hari ini. Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. 1 minggu ke depan ada beberapa jemaat kami yang berulang tahun kelahiran. Kami tahu Tuhan adalah Allah kami yang baik, yang setia, yang mengetahui setiap pribadi mereka masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Usia 1 tahun yang telah Tuhan tambahkan kepada jemaat kami. Tuhan kau memberkati dan menolong. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang mengandung dalam jemaat kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan kau menolong, menyertai setiap pribadi. Dan saat waktu mereka melahirkan, dapat melahirkan dengan pertolongan hanya daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Tuhan dimuliakan, diagungkan di atas segala-galanya. Terpuji nama Tuhan. Demikian juga kami terus berdoa menyerahkan untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan mengetahui setiap kondisi situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Tuhan kau tolong. Dan apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Tuhan kau menyertai. Tuhan kau beri kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan semuanya.
Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami terus dukung di dalam doa kami bersama untuk program pelayanan, pos-pos yang ditangani oleh jemaat kami yang ada tempat ini. Baik yang ada di kota Samarinda, yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan tugas pelayanan. Pakai urapi mereka semua dengan kekuatan kuasa Tuhan. Jadikan mereka berkat bagi jemaat yang dilayani. Dan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, jemaat yang dilayani semakin hari, iman mereka bertambah dan kuat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terpuji namamu Tuhan, segala keperluan kebutuhan hamba-hambamu. Tuhan sumber berkat, memberkati mereka. Demikian juga kami datang dan menyerahkan program yang ada di dalam jemaat kami. Kami berdoa secara khusus untuk program penyelesaian menara gereja ini. Kami serahkan seksi pembangunan yang telah dipercayakan mengkoordinir kegiatan ini. Biaya yang perlu mereka butuhkan, Tuhan Kau menyediakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat kami di dalam melaksanakan setiap pekerjaan pelayanan, usaha, dan anak-anakmu yang menempuh pendidikan. Hamba mohon hikmat, kemampuan, kesanggupan yang daripada Tuhan Kau berikan kepada kami untuk melaksanakan semua tugas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk jemaat kami yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari penyakit yang sedang mereka derita. Kami mohon kekuatan pemulihan yang daripada Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rostam Balang. Berdoa untuk Ibu Aguslina Napoleon. Berdoa untuk Bapak Sadirin Ingan. Berdoa untuk Ibu Rosnani Agung, Bapak Nikodemus Sere, Bapak Yohanes Sawan. Kami berdoa untuk Ibu Jaria, Ibu Noriah Daring, Ibu Ipi Laeng, Bapak Pendeta Balangganang. Dan berdoa untuk Bapak Koleh dan jemaat Tuhan yang tidak hamba-Mu. Sebut nama mereka satu persatu. Kami tahu Tuhan yang berkuasa mengetahui penyakit yang sedang mereka derita. Itulah sebabnya hamba mohon kepada Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa kehendak Tuhan terjadi. Beri kekuatan pemulihan kepada jemaat kami yang dalam penderitaan penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk organisasi gereja kami, dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan melaksanakan tugas pelayanan ini. Mampukan mereka semua. Kami percaya Tuhan melalui pekerjaan pelayanan hamba-hamba Tuhan, gereja kami Indonesia semakin berkembang dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk konferensi pada tahun ini, baik konferensi nasional, wilayah, dan daerah. Kami serahkan kepada Tuhan untuk memilih pengurus dalam lembaga gereja kami. Kami mohon ikut campur tangan Tuhan kami Yesus Kristus saja. Terpuji nama Tuhan. Dan kami datang dan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami berdoa untuk pemerintah melaksanakan tugas mereka, mampukan mereka semua menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka untuk memimpin bangsa dan negara kami. Pemerintah Kalimantan Timur dan pemerintah kota Samarinda kami serahkan kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan telah memberkati seluruh jemaat Tuhan. Dan dengan penuh sukacita kami telah memberi persembahan kami untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan. Baik yang ada dalam jemaat kami maupun di luar jemaat. Hamba percaya Tuhan memberkati jemaat dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Otnel Basar MTH yang telah memimpin kita dalam doa syafaat dan juga doa persembahan pada pagi hari ini. Dan jemaat Tuhan, tibalah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan kita yang menyatakan dimuliakan, ditinggikan. Dimuliakan.
doa berkat kami persilakan kepada hambanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pertolongan-Mu bagi kami di dalam ibadah yang boleh kami lakukan dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya. Kami berkeyakinan bahwa apapun yang telah kami lakukan di dalam ibadah kami di hari ini, Tuhan memberkatinya, membuat kami untuk lebih dekat setia di dalam kami mengiring akan Tuhan, Tuhan dimuliakan. Kami akan kembali untuk melakukan aktivitas kami sepekan yang akan datang. Mohon tuntunan Tuhan bagi kami, memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati kami. Biarlah kiranya hari-hari yang kami jalani ke depan ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan tuntunan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pada hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Atas nama staf penggembalaan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja, Samarinda, menyampaikan banyak terima kasih kepada kita sekalian boleh mengikuti ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Salam. Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita akan memperhatikan info sepekan dalam pelayanan kita di minggu ini. Pertama-tama atas nama staf penggembalaan dan Badan Pengurus Jemaat Gereja Kemah Injil Gunung Cermin Sempaja, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah kekuatan, kesehatan, bahkan panjang umur Tuhan karuniakan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan terlebih biarlah kebahagiaan melimpah daripada Tuhan menjadi bahagian dari jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Selanjutnya jemaat Tuhan mohon memperhatikan dalam minggu ini akan ada pelayanan pastoral dari staf penggembalaan via telepon. Oleh karena itu bagi jemaat Tuhan yang tertera namanya di layar, biarlah kiranya mempersiapkan diri untuk boleh berkoordinasi dengan staf penggembalaan yang akan melayani jemaat Tuhan dalam pelayanan pastoral di minggu ini. Dan terakhir untuk ibadah kelompok doa gabungan tetap kita laksanakan secara online pada setiap hari Kamis pukul 19.30. Oleh karena itu kami tetap mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk boleh terus bergabung dalam setiap kegiatan ibadah kita, dan juga kami tetap mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk terus menikmati persekutuan kita dalam setiap ibadah minggu pagi bersama dengan jemaat Tuhan. Tentu masih dilaksanakan dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Ini yang menjadi informasi sepekan ini. Biarlah kiranya jemaat Tuhan boleh memperhatikan, menjadi panduan kita dalam kita boleh menikmati kegiatan kita sepekan ke depan ini. Tuhan memberkati.